Balik lagi bareng kita bertiga. Jadi hari ini kita mau bikin video obrak-abrik properti lagi. Dan kali ini prosesnya adalah kita akan ngasih tahu gimana rumah ini setelah dimasukin furniture. Karena kemarin yang teman-teman lihat kan baru di unboxing. Iya. Nah, kita mau ngasih tahu nih dari depan ruangan apa aja yang udah dimasukin furniture. Terus jadinya kayak gimana. Nah, masih berantakan jadi mohon maaf dah. Kita belum pindah nih. So, yuk kita masuk ke dalam aja. Nah, kita udah masukin barang sih sebenarnya. Jadi kan kemarin kalau teman-teman lihat pas unboxing, kitchen setnya Ayu belum jadi. Nah, ini pas jadinya kayak gini, guys. Jadi kalau misalnya kitchen pasti ini tuh apa ya, Dit, kayak gue banget karena gue istri. Gimana gue banget gue nih? banget. Jujur, iya dari awal desain. Kan sebelum furniture jadi tuh harus desain. Gue tuh nggak ikut-ikutan, cuy. Jadi tuh kalau misalnya membuat kitchen rame. Lebih aku sih yang ngatur terus. Apa develop ya. Intinya gini, sebenarnya tuh kitchen nggak semudah itu loh, Dit. Karena apa tahu nggak? Ini aja tuh kita ada yang lupa. Jadi udah segede gini, ada aja yang lupa bikin rak, sendok sama garpu. Tapi nggak apa-apa, kesini aja. Soalnya intinya yang jelas kalau dapur tuh pasti lah ya ada kitchen appliances, ada kulkas, oven. Terus kita juga upgrade dengan dishwasher, induksi kompor. Tapi intinya semua fungsinya hampir sama kayak kitchen di rumah kita yang sebelumnya. Betul. Ada storage buat naruh microwave, terus ada sink juga. Nah, ini salah satu sink requestan Dito. Requestan Dito adalah dia mau sinknya besar. Jadi supaya kalau misalnya dia bersihin sesuatu itu gampang. Iya. Terus sama nuansanya juga coklat, hitam. Kalau misalnya di rumah yang sebelumnya kan lebih putih, lebih clean. Tapi ini kita iseng supaya apa ya? Malah terlihat bersih. Soalnya kemarin pas kita bikin dapur yang warna putih, itu tuh kayak agak gampang terlihat kotor ya, Beb. Sorry ya gue lecek. Belum mandi. Apa, Beb? Aku lecek sekalian. Ya udah. Beres-beres, Beb. Iya, banget sih. Nah, jadi ini kompor tuh letaknya ada di sini. Ini tuh lucu sih, karena ini tuh sebenarnya meja makan. Tapi berhubung kita berempat, kok berempat? Kok berempat? Berdua ya? Bertiga. Jadi asumsi aku tuh gini, kita makan nih 1, 2, 3, 4. Ya kalau nambah satu lagi ya anaknya 2 lagi masih bisa. Nah terus kenapa kompornya ada di sini? Supaya bisa sambil nonton TV, bikin tips resep masak juga bisa di sini. Biar kalau misalnya nih, coba ya, kalau masaknya di sini kan susah gitu. Jadi intinya kenapa kita bikin kompor di sini? Ceritanya island, tapi nggak island beneran karena nggak tinggi. Terus kalau misalnya lagi masak bisa langsung serve ke sini. Udah deh. Apaan sih sekarang? Oke, sekarang kita ke ruang TV. Kemarin kan unboxing salah satu furniture di ruang TV. Iya, ini kita ada ini. Kita pakai kayu solid. Terus tengahnya dibolongin supaya buat naro mainan sama kabel dan ampli. Jadi biar rapi, kabelnya nggak kelihatan. Terus abis itu desain ininya nih ada beberapa tempat buat penyimpanan. Oke, berikutnya kita udah ada di area kolam renang. Ini kayaknya akan jadi satu favorit spot favorit kita sih, karena ini tuh udah setengah jalan dikerjain sama kontraktor kolam renangnya. Tapi nanti awal tahun kita udah janjian untuk bener-bener diisi, dipakein liner dan segala macam. Jadi sekarang intinya belum ready. Karena ini sekalian tips juga sih. Kalau misalnya masang kolam renang itu ternyata memang harus tunggu bersih semua. Setelah rumah tuh bener-bener bersih, nggak ada debu. Jadi mereka yang kerja nanti bangun kolam renangnya juga nggak terganggu. Iya. Langsung aman, langsung bisa digunain si kolam renangnya gitu. Nah, di sini kita taruh yang namanya furniture untuk santai sejenak di pinggir kolam gitu. Kita pasang satu sofa. Oke, kita masuk ke lantai 2.
berikutnya, sekarang kita udah di kamar utama. Yoi. Ini ruangan spesial juga buat kita karena di rumah yang sebelumnya kita baru sadar bahwa ruangan kamar kita tuh kecil banget, terlalu kecil. Jadi di sini kita agak memperbesar kamarnya, walaupun tetap nggak terlalu gede karena aku nggak suka yang kayak lapang-lapang gitu loh. Jadi aku lebih baik yang kayak sempit gitu, aku suka gitu. Jadi ini kamar utama kita. Terus kita juga upgrade kasurnya di 200 kali 200, sebelumnya 180. Yes. Karena penting banget sih, karena kan kalian kalau beli kasur itu nggak beli-beli lagi kan. Setelah kita di rumah yang sebelumnya, kita jadi tahu bahwa 180 itu kurang buat kita. Apalagi kalau misalnya ada rencana mau nambah adik ya. Nambah adik, nambah anak, karena biasanya nanti skala masuk, anak yang kedua masuk, ketiga masuk, keempat masuk. Waduh. Banyak, bos. Terus juga di situ dilapisin furniture yang dimana kasurnya itu dimasukin ke dalam set furniture. Jadi ada bed frame-nya. Terus abis kayak gitu di dalam kamar utama juga ada ruang hiasnya Ayu yang baru sih di rumah sebelumnya. Ruang apa, Beb? Ruang hias. Ikan hias. Ya kan ruang hias. Ruang rias. Ruang hias. Bukan ruang hias ya. Gimana ketawa? Rias. Nah itu gue nggak tahu. Emang tuh ada kacanya nggak sih nanti, Beb? Nanti aku akan beli sih, tapi bukan yang segede gaban gitu ya? Enggak. Oh. Hanya untuk skincarean aja. Oke, jadi nanti akan ada kaca dan belum ada dipasang kaca. Betul. Terus paling penting di kamar ini adalah lemari. Lemari island apa? Toilet. Apa namanya? Oh, Closet ya? Closet. Walk-in closet. Walk-in closet. Walk-in closet. Ngomong kerennya itu walk-in closet. Nah, ini didesain juga sama Ayu. Kenapa? Karena yang isi baju itu Ayu semua, Beb. Iya, Beb. Ya kan? Ini makanya gue lepasin dulu. Kita lihat ya. Porsi nih. Ini porsi. Ini kemarin kita udah coba pindah-pindahin. Nah, ruangan pertama ini Ayu. Ya. Ini kalau dibuka, ini udah masukin baju-baju. Nah, ini bajunya Ayu. Terus di sini sih yang menurut gue tuh kurang adil di sini. Di bagian ini. Ini kan ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada 12. Itu 8-nya dipakai Ayu, 4-nya dipakai gua. Jadi pembagiannya 8 4. Terus ini udah Ayu. Ya, atas bawah. Nah, terus habis itu ini gua di dalam. Ini gua tas bawah juga. Jadi intinya di kamar ini kita bangun satu furniture yang menurut gua beda dari rumah sebelumnya tuh. Lemarinya kecil, terus di Ciputat, di Bali jadi gede. Dan sebenarnya gini, mungkin kalau size sebenarnya nggak terlalu jauh beda, tapi perbedaannya adalah di Jakarta itu di Ciputat. Jakarta. Di Ciputat itu area lemarinya Dito sendiri, area wardrobe aku juga sendiri. Jadi kita terpisah. Nah, kalau ini kita benar-benar sebelahan. Tapi ada satu hal yang sama rumah Ciputat. Apa? Yaitu kamar mandinya nggak ada pintunya selalu. Karena supaya cepet mandinya. Nah, untuk kamar anak sebenarnya belum jadi. Jadi next ya di video berikutnya. Kita ke ruang meeting sama studio dulu. My favorite. Oke, kita udah sampai di lantai berikutnya. Nah, ini rumah kamu bukan? Bukan. Oke, ini udah masuk furniture di studio ini. Di sini konsepnya ini gue banget. Nah, di part ini gue sangat puas banget sih sebenarnya, karena di di Ciputat gue tuh nggak punya studio yang proper, mejanya ya, furniture proper. Nah, untuk di Bali ini karena emang konsepnya buat kerja dan bisa langsung lihat view, apa ya namanya, gue bikin proper si furniture ini. Nah, jadi furniture ini pakainya juga bahannya kayu solid. Di rumah ini tuh semuanya, alhamdulillah gue bisa bikin pakai kayu solid semua, jadi lebih awet, tahan lama. Dan pokoknya intinya aku tuh kemarin sempat pas pada saat develop furniture, aku tuh bilang sama kontraktornya bahwa
aku nggak mau ada furniture yang kayunya itu ada pelapis gambar kayunya yang tahu nggak sih kayak setahun 2 tahun gitu. Tuh nanti dia ngeletek gitu. Aku mendingan kayu solid tapi nanti ke scratch atau ke apa itu tetap kelihatan kayu gitu. Jadi itu salah satu keputusan yang sangat bikin happy sih, maksudnya sangat sulit untuk kantong. Tapi maksudnya itu bikin happy karena gini, kalau aku prinsipnya daripada beli yang misalnya terjangkau tapi ujung-ujungnya kita maintenance beli lagi atau misalnya maintenance ribet, ya nabung agak lebih yang tinggi supaya happy dan lebih awet gitu, lebih hemat juga jatuhnya nanti. Yes. Oke, kita ke ruangan terakhir yaitu ruang meeting. Yuhu. Nyampe juga di ruang meeting nih. Dido nyalain AC-nya dong langsung, please. AC-nya udah kerasa belum, Dik? Dah, yuk kita jelasin. Ini seru banget juga, ini ruangan meeting, ini salah satu hal yang menjadi favorit aku juga. Salah satu hal yang sama juga sama di rumah Ciputat, karena kita ngeset ruang meeting ini buat sebenarnya nggak meeting juga ya Beb, ujung-ujungnya meeting sebenarnya di bawah, tapi ini tuh buat brainstorm, buat santai, buat cari suasana baru, kalau misalnya kita lagi bosan di meja makan. Tapi kalau misalnya teman-teman dekat kita juga lagi main, pasti kita ajak ke sini sih, gitu. Dan furniture di ruangan ini tuh salah satunya itu adalah ini yang pertama. Jadi bisa sambil ngopi, bisa taruh minuman di sini sambil melihat whiteboard. Gue biasanya nulis meeting, brainstorm pengen buat apa, bisnis apa, atau lagi buat punya ide apa. Tapi bisa sambil ngopi, makan, jadi nggak ngotorin yang namanya sofa. Terus di belakang kita juga ada apa ini ngomongnya Beb? Ini sebenarnya ya apa ya, kayak lemari atau rak penyimpanan. Jadi ini rak penyimpanan. Ini juga, oh ini berat banget Beb waktu ngangkat. Orang-orang tidak menyangka bahwa seberat itu karena kayunya juga kayu solid. Terus habis itu ini ada perabotan-perabotan yang belum aku rapihin. Karena ternyata emang pindahan tuh pasti ya nggak mungkin gampang ya. Pasti bisa berminggu-minggu bahkan bulan. Jadi ini kita masih mencoba merapihkan. Terus ini ada juga, ini foto siapa ya, Bu? Satu lagi sih yang di sini juga teman-teman tadi lihat, semua AC-nya kita cover dengan furniture. Betul, ini seru banget. Nah, ini juga salah satu upgrade-an yang kita lakuin supaya mood sebuah ruangan tuh jadi beda. Istilahnya kayak kita awalnya sempat pengen nyoba gimana ya supaya si AC ini tetap cantik, tetap sesuai dengan fungsinya. Dan akhirnya kita coba dan oke banget loh, dan sangat-sangat tidak mempengaruhi fungsi dari AC tersebut gitu. Jadi kamu tuh pilih AC apa di Bali? Karena kan sempat aku nggak boleh ikutan cuy. Padahal gue kan raja obrak-abrik ya, jadi gue tuh udah ngobrol. Raja obrak-abrik, oh my god. Gue bisa sebut rajanya obrak-abrik properti. Ya, betul. Nah, sebagai pemain properti, asik. Kesel. Nah, gue tuh benar-benar yang namanya kenyamanan satu ruangan itu tuh harus benar-benar dipikirin. Nah, waktu itu tiba-tiba Ayu bilang, gue aja yang beli AC. Nah, sampai sekarang gue nggak tahu, saat dipasang gue lihat Panasonic. Kenapa Panasonic? Apa ini? Nah, gitu loh. Jadi kenapa Panasonic? Itu kan si AC ini nih semuanya kita upgrade. Jadi beda sama yang di Jakarta. Tapi gini, yang spesial di sini adalah sebenarnya bukan hanya pendingin aja sih, Dit. Kayak istilahnya hari gini tahu sendiri kan, kayak ya pandemi, terus virus di mana-mana, bakteri segala macam. Nah, Nano EX ini tuh benar-benar bisa melawan bakteri dan virus. Bahkan yang di baju kamu nih. Jadi kita lagi kayak ngobrol kan, biasanya kalau ruang tamu atau misalnya ruang meeting kan pasti banyak interaksi sama orang lain. Nah, si Panasonic Nano EX ini bahkan bisa melawan kuman yang ada di baju kita. Jadi istilahnya gini, banyak banget orang-orang yang sekarang kayak nggak mau berinteraksi di indoor atau kayak gue mau di outdoor gitu. Ya sekarang nggak perlu khawatir lagi. Ini yang pilihan tepat gitu. Yes. Dan istilahnya balik lagi ya, walaupun emang fungsinya dia bisa melawan bakteri dan virus, tetap dinginnya juga nggak kalah gitu, ngerti nggak? Maksudnya tetap fungsi si pendinginnya tetap ya dingin banget gitu. Dan yang nggak kalah pentingnya lagi, ini instalasinya sangat mudah dan perlindungan 24 jam. Nano EX ini mengandung radikal hidroksil atau OH yang efektif melawan virus corona hingga 99,99%.
Terus selain melawan virus juga, NanoEX ini merupakan partikel air yang pastinya aman buat tubuh dan juga ramah lingkungan pastinya. Dan memberikan perlindungan 24 jam di dalam ruangan sehingga bebas beraktivitas tanpa khawatir yang namanya virus. Lalu tipe AC Panasonic NanoEX yang ini 2PK PN18 WKJ. Oke, berikutnya mungkin kita lebih bahas tentang ini sih, si sofa gitu. Ada beberapa yang memang kita beli jadi, ada beberapa juga yang kita custom, salah satunya si sofa ini. Ini custom bener-bener ukurannya sama susunan 3-seaternya, terus sama si chaise lounge-nya ini bener-bener kita custom istilahnya gitu. Terus sisanya kayak karpet, meja segala macam itu biasanya beli jadi sih. Gitu. Terus pemilihan lampu juga nggak kalah penting. Lampu yang istilahnya gini ya, kayak lampu hias tuh bisa mengangkat sebuah ruangan tuh bisa jadi beda banget suasananya gitu. Oke, nah jadi salah satu tips yang aku mau sampaikan juga adalah selain furniture, kita tuh juga harus berpikir banget saat mau membeli alat-alat elektronik pendukung furniture. Salah satunya AC. Karena aku tuh selalu berpikir kalau misalnya kita beli alat elektronik buat rumah AC, kita kan nggak mungkin beli-beli terus gitu loh, Dit. Kita bisa pakai bertahun-tahun. Jadi jangan pernah beli asal-asalan. Terus asal murah. Yang penting dingin aja gitu. Apalagi di masa seperti ini yang tadi aku sempat jelasin gitu. Ada hal-hal yang bisa membantu kita untuk bisa ya melawan virus, bakteri supaya kita bisa tetap sehat. Kenapa enggak gitu. Nah, jadi teman-teman semua kalau mau beli juga tinggal langsung beli ke Instagram ID Panasonic, jangan lupa. Tinggal kunjungin Instagramnya, lo bisa lihat-lihat. Di situ juga ada bermacam-macam elektronik, semuanya lengkap. Oke, jadi gitu aja untuk obrak-abrik properti kali ini. Nanti kalau rumahnya udah jadi, kita akan bikin video lagi. Kita akan kasih lihat semuanya yang udah bersih, rapi. Tapi rumahnya udah jadi. Udah ya, Iya, Skala? rumahnya sih konstruksinya udah jadi ya, Skala. Tips kali ini semoga bermanfaat dan bisa dicontoh. Oke? Dan jangan takut untuk pindah. Iya benar. Dah, thanks for watching. Panasonic. A better life, a better world.